Udah siap nih. Siapa nih? Gung siapa nih? Gung Bayu, Dok. Gung Bayu, udah siap? Belum? Niki masih menunggu teman-teman, Dok. Sudah diingatkan. Oh, belum lengkap. Belum siap nih. Belum, Dok. Masih lagi 30 orangan belum masuk. 20. Gimana saya lihat absennya ya? Ini soalnya absennya mulai jam 1, Dok. Biasanya dia maju 15 menit gitu absennya. Ini udah jam berapa nih? Jam 1. Ya, jam 1. Absennya maju 15 menit. Sebenarnya maju, Dok. Biar enggak mepet sama kuliahnya. Jadinya kan bisa masuk itu lebih awal. Nggak ngelihatnya di mana? Di Moodle? Di ya, di e-learning, Dok. Nggak tahu ya kalau selain mahasiswa, saya kurang tahu juga gimana cara lihatnya. Oh, di Anda gini e-learning? Ya, di e-learning. Kan otomatis di e-learning. Ya, otomatis, Dok. Masih banyak ini ya? Masih, Dok. Coba saya suruh supaya lebih cepat masuk. Ya, sebentar aja nih kan, sebentar nih.
Udah ya, belum? Dimulai saja, Dok. Boleh ya? Waktunya juga sudah lumayan lewat. Oke. Sebelum mulai, mungkin sekali lagi ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi tata tertib mengikuti aktivitas pembelajaran daring. Ini sudah ada, kan sudah nih ya, sudah ada dikasih. Jadi mahasiswa mengikuti aktivitas pembelajaran pada waktu sudah dijadwalkan. Ya. Dan ini akan menjadi perhatian benar dari prodi ini. Ya. Dosen, tutor, instruktur memiliki wewenang untuk melakukan validasi kehadiran setiap mahasiswa pada setiap aktivitas pembelajaran. Dalam setiap aktivitas pembelajaran, mahasiswa berpakaian sopan, sebagaimana perkuliahan biasanya, dengan posisi kamera on. Ya. Jadi mahasiswa dapat menonaktifkan kamera video jika diinstruksikan oleh dosen. Jadi kalau belum diinstruksikan, semua harus on. Ya, saya lihat belum ada yang on. Sebagian besar belum on ini. Kemudian terus nanti jangan foto yang di-on-kan ya. Jadi muka asli gitu ya. Ini kelihatannya masih ini. Halo? Kok masih ini? Teman-temannya ini? Mahasiswa fokus pada kegiatan pembelajaran, tidak sambil mengerjakan hal yang lain di luar kegiatan pembelajaran. Seperti tadi pada saat pertemuan ada saya melihat ya, dia menutup ya, meng-off-kan kameranya, kemudian dia sepertinya gelisah ya, kemudian dia mengerjakan sesuatu bolak-balik, naik turun gitu ya. Saya lihat. Itu menjadi catatan buat kita. Saat berbicara atau bertanya, audio dalam posisi on.
Bila tidak, audio dinonaktifkan, di-mute, agar suara hingar-bingar, suara lain tidak mengganggu. Kemudian hal yang bertentangan dengan butir-butir pernyataan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran tata tertib, dicatat sebagai pelanggaran afektif, dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi sekali lagi saya tayangkan ini, masih ada yang belum on, ya. Di bawah Anda itu belum on ya. Di bawah Putu siapa namanya? Siapa namanya? Putu siapa? Anda Putu siapa? Putu Madafa. Iya, yang Dok. Di bawah Anda tuh belum on semua itu. Apa memang nggak ada dia? Dan itu saya kurang tahu juga, Dok. Sudah saya instruksikan di grup angkatan. Yang nggak ada ya. Nah, ini baru Komang, ini baru muncul yang lagi. Oh, lagi tutup lagi dia. Ini siapa nih? Semua sudah on ini? Ya. Ini 71 siapa nih? 84 kok belum on nih. 80 siapa nih? 50 juga. 71 siapa? 71 gede siapa nih? 80 siapa nih? Cokor siapa nih? Halo? Baik. Kita lanjutkan aja. Kalau nggak mau ya saya catat aja. Yang nggak muncul saya catat. Jadi kita untuk praktikum 1 untuk penanggulangan KLB ya. KLB belum tahu ya, ini kejadian luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat kejadian luar biasa mungkin lebih untuk agar Anda memahami ya. Kejadian luar biasa itu ada kriterianya. Ini seperti ini. Ada 7 kriteria kejadian luar biasa menurut Permenkes 1501 tahun 2010. Ya. Jadi yang pertama adalah timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Jadi kalau pada suatu daerah timbul suatu penyakit ya yang baru sekali, tidak ada yang tahu apa itu penyakit itu, dan baru pertama kali itu disebut KLB. Jadi beda dengan wabah ya. Kalau wabah itu melibatkan banyak, tapi kalau KLB satu pun termasuk KLB ya. Kemudian yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu, baik dalam jam, hari, atau minggu, berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Nah, sebagai contoh misalnya, ada diare gitu ya. Kemudian dari jam 7 muncul misalnya 3 diare. Kemudian jam 1 jam lagi, jam 8 muncul lagi 4. Kemudian lagi jam yang ke-5, yang selanjutnya yang ketiga misalnya jam 9 gitu lagi muncul 6 gitu ya. Nah, itu sudah kita masuk kepada kriteria KLB, itu kejadian luar biasa.
Kemudian yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Nah, ini periode. Jadi kalau periode itu ada jangka waktunya. Sekarang misalnya terjadi dalam periode pertama terjadi kasus jumlahnya seperti tadi, seperti jam. Jadi terus berturut-turut meningkat itu ber3 kali, nah itu juga KLB. Kemudian yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang misalnya bulan Oktober itu kasusnya rata-rata per bulan Oktober ini sudah 2 kali lipat itu dari rata-rata bulan Oktober tahun 2019 itu dianggap sudah KLB. Ya. Kemudian nomor 5, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Jadi tahun 2019 misalnya rata-rata per bulannya suatu kasus penyakit tahun 2019 itu dibandingkan dengan tahun 2020 misalnya setahun ini itu 2 kali lipat, itu berarti KLB. Ya. Nah kalau sekarang ini namanya kalau untuk yang COVID ini itu bukan KLB tetapi wabah, ya. Pandemi adalah beberapa negara. Ya. Kemudian yang keenam, angka kematian kasus suatu penyakit. Ya, angka kematian adalah case fatality rate. Ya. Angka kematian dalam setahun kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Misalnya pada bulan Oktober tahun lalu, itu case fatality rate-nya itu dibandingkan dengan tahun sekarang, yang sekarang ini meningkat 50% atau lebih, gitu ya, case fatality rate-nya, itu sudah KLB juga. Angka proporsi penyakit, proportional rate penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Jadi kalau dalam bulan Oktober ini, kemudian proporsi penyakit baru, gitu ya, penderita baru, proporsinya penyakit itu 2 kali lipat daripada bulan Oktober tahun 2019, itu juga KLB. Jadi kita mengacu kepada sebelum-sebelumnya. Semua begitu. Kalau itu misalnya sebelumnya 2 per kurun waktu misalnya, atau per jam, per hari, gitu. Kalau itu sudah berturut-turut 3 kali, itu sudah KLB. Atau 2 kali apabila ada case fatality rate, kemudian proporsinya, kemudian rata-rata per bulannya 2 kali juga, itu juga namanya KLB. Gitu ya. Jadi itu dulu Anda supaya tahu bahwa KLB itu apa, kejadian luar biasa. Ya. Kemudian tugas Anda nanti itu adalah karena langkah penanggulangan KLB itu ada 2, tapi berjalan simultan, ya. Yaitu yang operasional itu adalah gerak cepat, gitu ya. Kemudian yang ada yang penelitian, jadi simultan ya, penelitian dan operasional biasanya. Kalau Anda bertugas di puskesmas gitu, itu pasti yang didahulukan adalah gerak cepat ini. Jadi operasional ini, bagaimana mengatasi daripada KLB itu. Nah kalau menunggu penelitian itu terlalu lama. Nah sambil mengambil data-data untuk penelitian, juga kita menanggulangi dengan cepat. Sehingga istilahnya ada tim gerak cepat, TGC. Jadi di puskesmas sudah ada tim gerak cepat, gitu ya. Kemudian di kabupaten dinas kesehatan juga ada tim gerak cepat, provinsi juga.
kemudian juga di tingkat nasional juga. Ya. Jadi kalau secara operasional di puskesmas paling ujung itu adalah tim gerak cepatnya itu dikoordinir oleh kepala puskesmas dengan anggotanya adalah petugas surveillance istilahnya yang mencatat itu, kemudian tugas laboratorium ada tugas, kemudian ada tugas perawat, kemudian ada juga petugas laboratorium, gitu ya. Nah itu yang ikut nanti ke bawah melacak kasusnya ini. Sekali lagi saya peringatkan, kalau ini semua melanggar ya aturan yang tadi yang saya sebutkan pertama kali, jadi mohon maaf saja nanti kalau saya catat sebagai pelanggaran. Ya. Jadi komponen surveillance, jadi kalau Anda mendapatkan data, kemudian data itu dikompilasi, setelah dikompilasi kemudian dianalisa. Nah, data setelah dianalisa apakah perlu penyelidikan atau tidak? Apakah itu misalnya KLB atau tidak? Apakah itu perlu tindakan atau tidak? Nah, itu kalau tidak perlu tindakan, tetap dilaporkan ke atasan kita, ke pelapor. Kalau ke feedback, itu yang melaporkan. Misalnya kepala desa, atau masyarakat, atau kepala dusun gitu ya, kepala lingkungan, dia menginformasikan kepada kita. Nah, nanti feedbacknya juga kepada mereka bahwa keadaan apa itu KLB apapun tidak KLB, ya harus diinformasikan kepada mereka. Nah, tapi kalau bukan KLB tetap harus melapor ke dinas kesehatan. Ya. Nah kalau dia memerlukan tindakan misalnya KLB atau apapun ya, itu harus dilakukan penyelidikan ya ke lapangan. Kemudian ambil tindakan cukup seperlunya dan sambil tadi yang saya bilang ada penelitiannya. Nah, setelah ambil tindakan tetap aja dilaporkan. Ya. Jadi tugas Anda nanti sebagai role play nanti ada bertugas sebagai dalam satu grup, bertugas sebagai dokter, bertugas sebagai tugas surveillance, kemudian bertugas sebagai kasus, kemudian ya sebagai tokoh masyarakat gitu ya. Gimana nanti ya. Nah, jadi langkah-langkah penanggulangan KLB itu yang pertama adalah persiapan penelitian lapangan ya. Jadi nanti setelah kepala puskesmas membentuk atau mempersiapkan TGC-nya, tugas gerak cepatnya, dia harus langsung ke lapangan ya dengan tim ke lapangan untuk memastikan apa itu KLB atau tidak. Ya. Sementara dari data menunjukkan dia suspek KLB. Nah kalau ke lapangan dicek lagi apa benar nggak? Kalau memang benar itu KLB, kemudian kasus-kasus yang lain itu harus harus dicatat juga oleh petugas surveillance. Ya. Kemudian diidentifikasi kasus-kasusnya, berapa jumlahnya, ini kasus-kasus itu siapa aja yang terpapar, ya, yang kena itu dicatat semua. Kemudian kita deskripsikan setelah tadi kalau surveillance dikumpulkan, dikompilasi, kemudian dideskripsikan berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Gitu ya. Setelah dideskripsikan menurut orang, waktu, dan tempat, kemudian kita membuat cara penanggulangan sementara dengan segera. Misalnya terjadi KLB atau kejadian luar biasa karena misalnya di sana ada pesta atau pesta 3 bulanan gitu ya, atau ada pesta pernikahan gitu, terjadi KLB gitu, kasus diare dengan banyak di sana. Kemudian kita kumpulkan, kita catat, kita pilah-pilah berdasarkan orang, waktu, dan tempat, berdasarkan umur bisa juga ya kan.
Nah, itu kemudian selanjutnya petugas dari yang lain itu, kalau petugas perawat misalnya yang kita bawa, dia akan segera mengobati kasus-kasus yang ditemukan di lapangan. Kalau misalnya diare harus segera diberikan obatnya, diberikan oralit gitu. Kemudian kalau mencari sumber-sumbernya misalnya salah satu misalnya kita curiga kepada sumur, nah air sumurnya itu kita kapuritisasi. Jadi petugas laboratorium melakukan kapuritisasi, gitu kan? Kapuritisasi sambil juga mengambil air itu untuk kita periksa ke laboratorium. Jadi sampel air, sampel juga sampel muntahan. So, sampel juga bisa diambil dari sampel bekas-bekas makanan, gitu ya. Bekas makanan yang sisa kita ambil sampelnya, kemudian kita nanti bawa ke laboratorium untuk mengetahui etiologi atau penyebab daripada diare tersebut. Gitu. Jadi kita membentuk tim itu untuk segera menanggulangi agar tidak terjadi penyebaran yang lebih. Gitu ya. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa kita harus mengidentifikasi sumber dan cara penyebarannya. Apakah dia melalui sumur, apakah dia mengambil air di sungai, gitu kan? Apakah dia mengambil air melalui air pump, gitu ya? Itu diidentifikasi. Kemudian kita lakukan penanggulangannya itu. Dan juga tidak lupa dengan mengadakan juga penyuluhan, barangkali kalau bisa kita lakukan penyuluhan. Penyuluhan agar misalnya kalau memang dia mencari air misalnya di sungai, apakah sudah dimasak atau tidak, gitu misalnya. Kita lakukan itu. Kemudian memastikan diagnosis etiologi. Nah, kalau mau memastikan diagnosis berarti kita setelah membawa sampelnya ke laboratorium. Dan kemudian yang urutan 8 sampai 12 itu yang saya tadi bilang dalam hal untuk mencari data-data untuk penyelidikan. Nah, kegunaan daripada penyelidikan ini itu agar kita mendapatkan satu etiologi, yang kedua sebagai bahan untuk nantinya kita memberikan penyuluhan, yang ketiga agar nanti untuk kita bisa mencegah atau menghindari tidak terjadinya KLB lagi. Itu fungsinya. Jadi mengidentifikasi keadaan penyebab KLB, merencanakan penelitian yang sistematis barangkali, menetapkan saran cara pencegahan atau penanggulangan KLB berikutnya, menetapkan sistem penemuan kasus baru atau kasus dengan komplikasi, dan melaporkan hasil penyelidikan kepada instansi kesehatan setempat dan kepada sistem pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Jadi tugas Anda nanti dengan role play itu sampai sampai nomor 7 saja. Jadi untuk tugas 8 sampai 12 nanti akan dilakukan simulasi pada praktik dengan dokter tangking, gitu ya. Saya kira mungkin itu role play-nya nanti. Nah, kemudian role play yang akan Anda lakukan ada kita deskripsikan peran yaitu sebagai dokter yang nantinya mengkoordinir penanggulangan KLB ini, ya. Kemudian menegakkan sementara diagnosis, kemudian menentukan mereka itu sementara KLB atau tidak. Itu kan. Kemudian ada pasien-pasien, merankan pasien yang dengan penyakit-penyakit ini, untuk role play ini adalah kita pakai hepatitis. Ya. Nanti ada bahannya untuk ini ya, untuk Anda nanti sebagai pegangan ya. Sesuai dengan gejala penyakitnya pasien, gitu ya, sebagai pasien yang nanti memerankan sebagai penderita hepatitis A, gitu ya. Kemudian pemuka masyarakat itu memerankan, dia akan melaporkan kasus-kasus KLB kepada puskesmas. Kemudian petugas puskesmas melakukan pencatatan dalam kasus KLB. Jadi membantu dokter menerima pasien,
kemudian melacak ke lapangan, gitu kan, kasus-kasus yang ditemukan yang baru di lapangan. Itu ya. Kemudian selain tugas dia kepala puskesmas sebagai menentukan kasus itu, sementara diagnosis maupun apakah itu KLB atau tidak, dia juga melaporkan ke kabupaten bahwa ada kasus dengan laporan W1. Laporan W1 itu berupa laporan yang dibuat jadi tidak lebih dari 24 jam. Jadi seharusnya selama 24 jam dia harus sudah membuat laporan KLB W1. Nah, kemudian nanti selanjutnya dalam mingguan itu akan ada laporan mingguan, ya. Laporan mingguan yaitu W2. Nah, kemudian kalau Dinas Kesehatan mendapat laporan, nah dia akan segera menurunkan juga tim gerak cepat. Apa yang perlu dibantu misalnya. Nah, di sana nanti kalau ada petugas surveillance-nya datang, dia akan melakukan surveillance terpadu di lapangan. Jadi bersama-sama dengan petugas surveillance puskesmas untuk melakukan mencatat kasus-kasus yang ada di sana, yang ditemuin. Entah itu kasus baru ya, atau kasus sedang lama. Kemudian pencatatan dan pelaporan data. Dan petugas surveillance, baik puskesmas maupun kabupaten, yaitu melakukan penelusuran KLB. Jadi dia melakukan penelusuran dengan mendata kasus-kasus maupun orang-orang di sekitarnya dengan melakukan kuesioner, memberikan checklist KLB ya. Dan untuk apa? Dan ini untuk melihat faktor risiko atau penyebab-penyebab lain yang kira-kira berkaitan dengan KLB ini. Nah, itulah yang nanti Anda perankan sebagai mahasiswa, mahasiswa sebagai peranan-peranan yang diperankan oleh mahasiswa dalam rangka role play penelusuran KLB. Nah, ini contoh untuk W1 ya. Contoh belangko W1 yang harus Anda segera kirimkan ke kabupaten untuk apa? Untuk melaporkan kepada kabupaten bahwa terjadi KLB di puskesmas, di masyarakat. Gitu ya. Saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan, yang harusnya nanti dalam satu grup Anda sudah menentukan nanti siapa yang berperanan sebagai dokter di sana, puskesmas, sebagai pasien, kemudian sebagai pemuka masyarakat misalnya, kemudian sebagai kepala puskesmas gitu. Jadi kepala puskesmas, kemudian sebagai petugas dinas kabupaten, kemudian sebagai petugas surveillance. Gitu ya. Jadi kalau ini 7, mungkin 7 sampai 8 gitu, yang sisanya sebagai pengamat. Kira-kira sudah nggak sesuai dengan prosedur untuk penelusuran KLB. Gitu. Nah, selain itu nanti akan Anda diberikan jadi
Anda pada saat nanti di kelompok ya akan diberikan ini kasus ya. Jadi kasus hepatitis gitu ya. Jadi penelusuran KLB. Jadi Dokter Natalia adalah seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Warmadewa pada tanggal 10 Oktober tahun 2018 menemukan 10 kasus dengan karakteristik yang mirip dengan hepatitis. Ya. Yaitu demam, mual, lemah, kencing berwarna seperti teh dan kuning pada konjungtiva dan telapak tangan. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Oktober ditemukan pasien dengan kondisi yang sama, masing-masing 8 orang. Kemudian Dokter Natalia mencurigai penderita tersebut adalah kasus hepatitis dan segera menghubungi petugas surveillance penyakit infeksi di puskesmas tersebut untuk melakukan tahapan surveillance dengan tujuan menyediakan informasi yang tepat untuk mengaktifkan sistem kewaspadaan dini atau SKD. Kemudian melakukan tindakan pencegahan, menganalisis secara deskriptif dan analitik untuk diketahui faktor risikonya. Petugas surveillance menetapkan tanda-tanda mayor dan minor yang masuk dalam kriteria penderita untuk melakukan screening pasien. Petugas surveillance puskesmas melakukan surveillance terpadu dengan berkoordinasi dengan petugas surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melakukan pencatatan dan pelaporan dari data sumber-sumber data lain. Gitu ya. Jadi tugas Anda, lakukanlah role play investigasi KLB berdasarkan kasus di atas. Jadi mahasiswa berperan sebagai dokter, kemudian kepala puskesmas, petugas puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, petugas surveillance dan pemuka masyarakat, dan sisanya adalah pasien atau pengamat, gitu ya. Nah itu nanti silahkan Anda mengatur di tiap grup, gitu ya. Di tiap grup, gitu ya. Kemudian mengatur diri, kemudian silahkan Anda berinovasi, gitu ya, berkreativitas untuk kejadian ini. Jadi bagaimana Anda membuat role play, bagaimana Anda bersandiwara untuk dalam rangka penelusuran KLB, gitu ya. Jadi puskesmas di sini melaporkan kasus ke Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian mengeluarkan surat perintah kepada tim surveillance Dinkes dan puskesmas. Ya. Jadi deskripsi peran seperti tadi sudah saya sebutkan. Jadi sebagai dokter, pasien, pemuka masyarakat, petugas puskesmas, kepala puskesmas, Dinas Kesehatan, dan petugas surveillance. Ya, saya kira mungkin itu yang ini yang akan Anda lakukan untuk role play. Kira-kira ada yang bertanya? Jadi masih ada waktu lagi. Seperempat. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Begitu banyak kok, sepi sekali. Nggak ada yang bicara? Nggak ada yang mau bicara? Nggak? Ada yang bertanya ini? Mungkin untuk hari ini belum, dokter. Belum ada yang bertanya? Belum, dok. Wah, saya akhiri nih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya selesai sudah.
Iya, sementara belum ada yang bertanya. Belum? Sudah mengerti kira-kira apa yang Anda lakukan? Role play? Sudah? Nggak ada yang bertanya, berarti kan sudah paham. Ya. Kalau nggak bertanya, berarti ada dua kemungkinan ya. Anda nggak memperhatikan, sehingga nggak Anda tahu, atau memang Anda sudah paham. Gitu. Gimana? Ada paham? Nggak? Sudah, Dok. Sudah paham semua? Baik, kalau memang nggak ada nyaut, ya sudah, saya nggak paham semua. Saya sudahi ini, kalau memang nggak ada. Oke, saya bisa sudahin nih. Saya Dok, tutup. Bisa? Oh, Bisa, Dok. Bisa, dokter. Jadi kalau sudah, ya. Oke. Semua dokter. Tes. Div, ngapain Div? Ngapain Div? Left Div, left. Nah, AFK. Apa? Left, left, namanya left.